Saat ini, para sineas Indonesia terus membuat film-film berkualitas. Tentu saja mereka tidak mau kalah dengan film-film Hollywood yang mendominasi. Setiap tahunnya, selalu saja bermunculan film-film baru dari Indonesia yang akan sayang untuk dilewatkan. Tetapi tidak semua film tersebut berakhir dengan kesuksesan. Beberapa di antaranya justru sepi peminat. Berbicara tentang film yang sukses, dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa film Indonesia yang berhasil memecahkan rekor. Apa saja film Indonesia yang berhasil pecahkan rekor? Inilah dia daftarnya. Milea ya? Iya. Nomor 5, Dilan 1990. Dilan 1990 dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Fajar Bustami dan P.D. Baik. Film ini diadaptasi dari novel populer berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990 karya P.D. Baik. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Dilan dan Vanessa Priscilla sebagai Milea, film ini juga menampilkan Sisi Priscilia sebagai narator, serta penampilan dari Farhan, Ira Wibowo, Tike Priyatnakusuma, dan Adhisti Zara dari Jakarta 48. Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai wali kota Bandung, turut tampil sebagai cameo. Kisah dimulai pada tahun 1990, ketika Milea pindah dari Jakarta ke Bandung dan bersekolah di SMA baru. Di sana, ia bertemu dengan Dilan, seorang siswa karismatik yang dikenal sebagai panglima geng motor. Dilan mendekati Milea dengan cara unik dan percaya diri, meramalkan bahwa Milea akan menjadi pacarnya. Meskipun awalnya ragu, Milea mulai tertarik dengan pendekatan Dilan yang berbeda dari siswa lainnya. Hubungan mereka berkembang di tengah dinamika kehidupan remaja, persahabatan, dan konflik yang menguji perasaan mereka. Dilan 1990 mendapat sambutan hangat dari penonton. Menariknya, film ini berhasil memecahkan rekor dengan ditonton oleh lebih dari 2.800.000 orang dalam kurun waktu 3 hari penayangan. Dan hanya dalam waktu 3 hari saja, filmnya mampu meraup pendapatan 24 miliar rupiah. Nomor 4, Mereka yang Tak Terlihat. Mereka yang Tak Terlihat menjadi satu-satunya film horor dalam daftar ini. Filmnya dirilis pada 12 Oktober 2017, disutradarai oleh Billy Christian. Dibintangi oleh Estelle Linden sebagai Saras, film ini juga menampilkan Sophia Latjuba sebagai ibunya, Risa, serta aktor lain seperti Bianca Hello dan Rowena Umboh. Cerita film ini terinspirasi dari kisah nyata indigo, Risa Saraswati, yang dikenal melalui buku-bukunya tentang pengalaman berinteraksi dengan makhluk gaib. Sinopsisnya berkisah tentang Saras, seorang remaja indigo yang sering dianggap aneh oleh teman-temannya karena kemampuannya melihat arwah. Ibunya, Risa, seorang ibu tunggal, tidak percaya pada kemampuan Saras dan menganggapnya hanya berhalusinasi. Suatu hari, Saras mulai berinteraksi dengan arwah-arwah yang memiliki kisah tragis. Salah satunya adalah Dinda, seorang anak perempuan yang meninggal secara misterius. Saat Saras berusaha mengungkap penyebab kematian Dinda, ia malah menemukan fakta kelam yang berkaitan dengan kejadian di masa lalu keluarganya. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejadian mengerikan yang menimpanya, termasuk gangguan dari roh-roh jahat yang ingin membungkamnya. Menariknya nih Gex, film ini sempat memecahkan rekor muri, di mana filmnya berhasil menampilkan jumlah hantu terbanyak di film horor Indonesia, yaitu sekitar 67 hantu dalam berbagai rupa. Di sini gua nggak tahan, panas, dadah. Nomor 3, Sidul the Movie. Sidul the Movie adalah film keluarga yang dirilis pada 2 Agustus 2018, sebagai kelanjutan dari sinetron populer tahun 1990-an, Sidul Anak Sekolahan. Film ini disutradarai dan dibintangi oleh Rano Karno sebagai Dul, dengan Cornelia Agatha sebagai Sarah dan Maudy Kusnaidi sebagai Zainab. Produksi film ini dilakukan oleh Falcon Pictures. Cerita berfokus pada Dul yang menerima undangan dari Sarah, mantan istrinya yang telah 14 tahun menghilang tanpa kabar,
untuk datang ke Amsterdam. Tanpa mengetahui tujuan sebenarnya, Doel ditemani Mandra Yes berangkat ke Belanda. Di sana, Doel bertemu kembali dengan Sarah dan diperkenalkan kepada Doel Reybong, anak hasil pernikahan mereka. Situasi ini menempatkan Doel dalam dilema antara masa lalunya dengan Sarah dan kehidupannya saat ini bersama Zainab. Film ini mengangkat tema cinta segitiga dan dilema keluarga, menggambarkan kompleksitas perasaan Doel dalam menghadapi dua wanita penting dalam hidupnya. Si Doel the Movie mendapat sambutan positif dari penonton, terutama bagi mereka yang mengikuti serial aslinya. Nah, menariknya nih Gex, film ini pun berhasil memecahkan rekor sebagai film Indonesia pertama yang tayang di Belanda. Nomor 2, 1000 Balon. Satu lagi film Indonesia yang berhasil pecahkan rekor yaitu 1000 Balon. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan dianggap sangat unik karena melibatkan 50 anak dalam proses pembuatannya, baik sebagai pemain maupun kru produksi. Karena itulah filmnya berhasil memecahkan rekor muri sebagai film layar lebar pertama yang dibuat oleh anak-anak. Disutradarai oleh Ardi Octavian dan ditulis oleh Ilyas Sikma, film ini merupakan hasil dari kampanye nasional oleh Biskuat yang bertujuan memberdayakan anak-anak untuk bersinar dengan cara mereka sendiri. Cerita berfokus pada 5 sahabat, Resti, Syafa Azahra Siregar, Alvin, Ihsan Wibisana Nasution, Dhita, Aisyah Akilah, Melody, Feodora, dan Junot Baharudin yang memiliki karakteristik berbeda. Resti, seorang penggemar cerita detektif, sedang menghadapi rencana perceraian orang tuanya. Saat berlibur di Sentul bersama teman-temannya, Resti memisahkan diri dan menuju hutan di belakang villa untuk membuat permohonan dengan balon, sebuah tradisi yang biasa ia lakukan bersama orang tuanya. Petualangan mereka dimulai ketika mereka menemukan peta harta karun yang membawa mereka dalam pencarian penuh tantangan dan misteri. Film ini tidak hanya menampilkan petualangan seru, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, dan menghadapi perubahan dalam keluarga. Nomor 1, Makmum. Makmum adalah film horor yang dirilis pada 15 Agustus 2019, disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri oleh Dheraj Kalwani. Film ini merupakan adaptasi dari film pendek berjudul sama karya Riza Pahlevi yang dirilis pada 2016 dan mendapatkan perhatian luas di YouTube. Versi layar lebar ini menampilkan Titi Kamal sebagai Rini, seorang wanita yang kembali ke asrama lamanya untuk membantu mengelola tempat tersebut setelah diminta oleh Ibu Kinanti, diperankan oleh Jajang C. Nur. Cerita berfokus pada gangguan supranatural yang dialami oleh penghuni asrama, terutama saat mereka melaksanakan salat. 3 siswi, Nurul, Tisa Biani, Putri, Adila Fitri, dan Nisa, Bianca Hello, mengalami teror dari sosok tak kasat mata yang menjadi makmum saat mereka beribadah. Kejadian-kejadian mistis ini mendorong Rini untuk mengungkap misteri yang mengancam keselamatan para penghuni asrama. Menariknya, Makmum tidak hanya tayang di Indonesia tetapi juga dirilis serentak di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, menunjukkan antusiasme penonton di negara-negara tersebut. Nah, menariknya, film ini pun berhasil memecahkan rekor sebagai film Indonesia paling banyak ditonton di Malaysia ketika itu. Filmnya berhasil meraup pendapatan sebesar 23 miliar rupiah. Nah, itulah beberapa film Indonesia yang berhasil pecahkan rekor. Di antara film-film yang sudah kita bahas, mana yang pernah kalian tonton?